warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di podcast kita Oase, obrolan asik seputar Kudus. Oke, depan kita ada Nabil sama Re. Ya. Tapi sebelum perkenalan kita, Bhinneka Nareka Bhakti. Bhinneka Nareka Bhakti. Praja. Oke, silakan perkenalkan diri satu-satu. Izin memperkenalkan diri. Saya Praja Pratama Putra Muhammad Nabil Siregar, asal pendaftaran dari Kalimantan Barat. Izin memperkenalkan diri, Praja Pratama Putri Reidwi Carolina, asal pendaftaran Sulawesi Tengah, Kota Palu. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang pastinya idaman para remaja dan pastinya dambaan para orang tua. Ini ada dua orang tamu spesial kita dari Praja IPDN. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak, baik. Baik Mbak. Oh ya, IPDN itu kan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ya. Ya, Mbak. Kalau dulu kan orang tua kan takut ya masukin anaknya ke IPDN. Tahu sendiri kan, kita kasus-kasus tahun yang lalu-lalu itu kan ada kekerasan di situ. Tapi sekarang bagaimana? IPDN itu sendiri apa sih kayak gitu? Bagi yang mungkin kan penonton di sini kan belum tahu semuanya ya IPDN itu apa, bisa dijelaskan? Baik, kalau mengenai IPDN itu sendiri ya, jadi IPDN itu adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri, atau lebih gampangnya mungkin dikenal sebagai lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mencetak kader-kader aparatur sipil negara, atau mungkin lebih bisa dikenal sebagai pamong praja. Jadi IPDN ini sendiri itu merupakan sebuah kampus atau lembaga yang dimana kami di sana itu melaksanakan pendidikan sekitar kurang lebih 4 tahun, Mbak. Jadi sama ya kayak di perguruan tinggi pada umumnya ya, karena 4 tahun juga kan. Ya, tapi saat ini sarjana juga atau diploma? Untuk saat ini lulusan IPDN itu setara dengan D4, Mbak. D4 ya? Diploma 4. Dengan gelar STRIP, yaitu Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Baik, kalau yang isu-isu misalnya saat ini itu masih ada nggak sih kekerasan yang kita tahu kan, kalau masyarakat luar kan yang menjadi apa ya, kayak udah jadi brand kayak gitu kan, dulunya kan ada kekerasan. Iya, betul sekali. Kalau saat ini gimana pendidikan di sana? Apa memang betul masih ada seperti itu, atau betul-betul memang sekarang sudah berevolusi menjadi pendidikan kedinasan yang memang tidak ada kekerasan seperti itu? Ya, selama yang saya rasakan kurang lebih 2 semester ini ya, Mbak, yang dibicarakan oleh masyarakat itu sebenarnya emang udah nggak ada sih, Mbak. Dari paradigma itu udah banyak berubah dari segi pengasuhan, senioritas, segala macamnya. Kalau misalnya pandangan orang tua itu kan zaman dulu kan, karena mungkin pada zaman dulu juga ya, Mbak, senior itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu masih berada dalam satu lingkungan kampus yang sama. Jadi mungkin apa ya, intensitas atau ketegangan gitu kan, gesekan antar angkatan itu mungkin lebih sering terjadi. Kalau misalnya sekarang ini kan senior tiap angkatan itu udah mulai disebar kampusnya, Pak. Jadi nggak di satu tempat yang sama semuanya. Jadi kalau di kampus IPDN Jatinangor yang di pusat sekarang ini, Pak, yang satu angkatannya full itu cuma tingkat 1 dengan tingkat 4 ya, Pak. Jadi untuk tingkat 2 itu setelah dari tingkat 1 naik ke tingkat 2 itu praja-praja itu akan disebar di kampus regional namanya, Pak, kampus daerah. Yaitu terdiri dari kampus Sumatera Barat, kampus Kalimantan Barat, kampus Sulawesi Selatan, kampus Sulawesi Utara, kampus Nusa Tenggara Barat, dan kampus Papua. Nah, perbagian kampus itu nanti berdasarkan prodi-prodi juga tuh, Mbak. Nah, terus dari banyak ya berarti program studinya. Mbak, ada sekitar 10 program Oh, studi. dan semuanya itu kampus daerah seperti itu? Ya, nanti berdasarkan prodi-prodi itu dipecah ke ini kampus-kampus regional atau kampus daerah, Mbak. Oh, jadi tidak seperti ini ya, misalnya kampus daerah di Kalimantan Barat itu satu program studi gitu, tidak ya? Enggak, Pak. Di kampus Kalimantan Barat sekarang itu ya, Mbak, kebetulan ada 2 prodi, yaitu Administrasi Pemerintahan Daerah dan juga Manajemen Sumber Daya Masyarakat.
Oh gitu. Kan memang sekarang saat ini kan memang tidak ada kekerasan gitu ya. Ya, Pak. Yang menjamin seperti itu, misalnya di sana kan asrama, Ya. ada yang menjaga atau seperti apa sistemnya? Ya, kalau di sana penjagaannya itu Mbak, jadi ada sistem rolling piket pengasuhnya Mbak. Pengasuh di sana itu mendampingi praja itu benar-benar 24 jam dari siklus kehidupan praja, bangun tidur di subuh itu ya Mbak, terus melaksanakan aerobik sampai nanti apel malam sampai aerobik besoknya itu pengasuh masih mendampingi itu Mbak. Bangun tidur langsung aerobik. Iya, Sholat enggak yang muslim? Sholat Mbak, melaksanakan ibadah. Ya, ada ya masjid, semua ada ya di sana. Tempat-tempat ibadah semuanya ada ya. Ya, ada masjid, gereja dan juga pura Mbak. Oh, berarti aman ya, mau agama apa aja, toleransi kuat ya di sana ya. Kalau sistem pengajarannya apa seperti di kampus-kampus di luar seperti itu, hanya ada pengajaran saja, kita ambil berapa SKS seperti itu, atau memang di PDN ini sendiri karena kan sistemnya asrama ya? Iya Mbak. Atau ada penilaian-penilaian yang lain atau pelajaran-pelajaran yang lain, mata kuliah yang lain mungkin yang tidak hanya sebatas pada akademik saja. Ada nggak? Kalau di sana ada sih Mbak. Jadi pendidikan di sana itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu pengajaran, yang kedua pelatihan, yang ketiga pengasuhan Mbak. Disingkat itu dengan Jarwatsu. Jadi selain melaksanakan pengajaran akademik ya Mbak, kami di sana juga melaksanakan yang namanya pelatihan dan pengasuhan. Kalau pelatihan ini dia itu lebih ke bagaimana kayak istilahnya diri kita ini passionnya kemana gitu. Apa yang pelatihan? Iya, pelatihan. Contohnya mata pelatihannya? Contoh pelatihan itu kayak misalnya peternakan, perikanan. Oh iya, ada ya. Ada juga di sana tuh Mbak. Jadi nggak semata-mata belajar pemerintah terus gitu Mbak. Ada masak nggak? Ada Mbak, masak juga ada. Biasanya di materi peternakan gitu ada. Iya. IPDN itu kan pendaftarnya tiap tahun tahu sendirilah, saingannya kan banyak sekali gitu. Kalau masih ada yang di luaran yang belum tahu kenapa sih masuk IPDN kayak gitu, kalau kita yang sudah di IPDN itu kan kita tahu ya, pokoknya kamu itu mestilah masuk IPDN kayak itu, karena nggak rugi kan masuk IPDN kan, sekolahnya sudah gratis ya kan. Setelah lulus langsung mendapatkan profesi tanpa harus mencari-cari pekerjaan lagi. Langsung jadi PNS ya. Langsung jadi PNS dengan golongan 3A. Kita juga punya teman dan relasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ya betul sekali ya. Contohnya ini ya dari Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Barat. Oh ya betul. Seru lah ya sekolah di sana ya. Ya seru banget Mbak. Soalnya kita tuh jadi belajar budaya-budaya dari daerah lain gitu Mbak. Kadang di sana tuh ada misalnya orang dari Papua tapi bisa bahasa Jawa gitu kan Mbak. Braso. Iya. Ini bukan braso Mbak, tapi Bukan braso. ya, betul-betul bisa bahasa Jawa gitu Mbak. Kayak Karena orang tuanya orang Jawa. enggak Mbak. Emang orang Papua asli, orang asli Papua Mbak. Cuma dia pasti berbahasa Jawa gitu. Setelah sampai ke IPDN ya. Iya, setelah sampai di IPDN itu karena bahasanya nyampur-nyampur gitu. Jadinya ya kadang kita ngelihat fisiknya tapi omongannya dan dialeknya itu nggak sesuai Mbak. Jadi menyesuaikan gimana biasanya ngomong di Wisma gitu Mbak. Bahasanya nyampur-nyampur. Pokoknya nggak rugi lah ya masuk IPDN ya. Rugi, Mbak. Kemudian syarat pendaftarannya apa sih gitu? Udah pengen daftar IPDN tapi nggak tahu kita lihatnya di mana gitu, syaratnya apa gitu. Jadi kalau persyaratan umumnya ini Pak untuk pendaftaran SPCP kalau biasanya disebut itu seleksi penerimaan calon praja ya Pak. Itu Online ya itu berarti? Ya, secara online Pak. Jadi bisa dicek di spcp.ipdn.ac.id. Dicatat nanti masuk ke deskripsi, di deskripsi itu ya, di deskripsi video ini. Nanti di spcp.ipdn.ac.id. Itu persyaratannya lengkap ya di situ. Persyaratannya lengkap di situ Mbak, bisa dicek. Iya, bisa dijelaskan lah untuk masyarakat ya, bisa dijelaskan secara singkat persyaratannya itu apa. Kan pastinya ada tinggi badan seperti itu kan. Jadi persyaratannya ada persyaratan umum dan
mulai dari kita harus warga negara Indonesia, kemudian untuk usianya minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun per tanggal 1 Januari 2024 misalnya kalau daftar tahun ini, Mbak. Oh gitu. Umur juga itu ya, ada batasannya ya. Iya, Berarti yang udah tua-tua udah nggak boleh kan? Karena kita harus lari terus ya di sana. Jadi nggak sanggup sih walaupun ya. Selain itu persyaratannya? Itu tinggi badannya, Mbak, untuk putri minimal 155 cm dan untuk putra 160 cm. Yang pasti harus sehat jasmani dan rohani. Iya. Karena kan tidak hanya surat keterangan sehat jasmani saja ya, tapi ada untuk kesehatan mental. Malah ada sekarang ada kesehatan mental ya? Ada tes kesehatan jiwa namanya. Oh, tes kesehatan Iya, jiwa. kesehatan jiwa. Oh gitu. Di awalnya juga harus melampirkan itu juga, melampirkan surat keterangan sehat mental itu juga nggak? Oh enggak, Mbak. Jadi Tidak. nggak pakai surat keterangan ya. Jadi cuma lewat tes itu aja, Mbak. Oh gitu. Itu nanti ya kita dijelasin satu-satu nanti tahapannya apa. Oh ya, yang masih sering jadi pertanyaan itu kalau masuk IPDN itu kan memang SMA atau MA ya. Iya. Pasti akan bertanya, kalau SMK gimana? Boleh nggak? Kayak Oh, iya. Kalau SMK-nya mohon maaf sekali tidak bisa. tidak bisa kan? Tetap harus sampai sekarang SMA sama MA saja ya. Berarti untuk masyarakat di luar SMK itu belum bisa sampai saat ini. Ada nilai minimalnya? Untuk nilai minimal di ijazah itu ya, Mbak, ijazah SMA itu paling rendah minimal nilai rata-ratanya itu 70, Mbak. Tapi ada persyaratan khusus nih bagi masyarakat di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan itu minimal nilainya itu rata-rata 65, Mbak. Oh gitu ya. Jadi ada persyaratan yang berbeda untuk masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Selatan. Oke. Untuk tahapannya kan banyak sekali ya tahapannya. Ada berapa tahap untuk seleksinya? Pertama, Mbak, dimulai dari tahapan seleksi administrasi dulu. Jadi di website itu kita mengupload mulai dari kartu tanda penduduk, kemudian KTP, kartu keluarga, dan sebagainya. Ya itu tahap Itu administrasi. Pemberkasan. Berkas-berkas. Sistemnya masih sistem gugur ya saat ini. Iya, sistem itu sistem gugur, Mbak. Jadi kita mengupload file kita itu di link SPCP itu, Mbak. Nanti akan diverifikasi mungkin dari petugas ataupun bagaimana dari link tersebut, nanti akan diumumkan lagi, Mbak, hasilnya itu. Hasil ya. Iya. Kalau yang tidak lolos berarti tidak lanjut ke Tidak tahap lanjut ke selanjutnya. Kalau tahap selanjutnya setelah administrasi lolos, Tahapannya seleksi kompetensi dasar. kompetensi dasar. Biasa dikenal dengan SKD. SKD. Menggunakan sistem CAT, Mbak. Jadi setelah kita selesai mengerjakan soal, hasilnya langsung keluar, Mbak. Berarti hampir sama seperti tes CPNS pada Iya. umumnya ya. Iya. Juga kerjasamanya juga sama BKN, ya kan sama ya. Karena nanti lulus juga langsung menjadi CPNS ya. Seperti itu. Kemudian lanjut kalau sudah lolos di tes SKD ya. Setelah tes seleksi kompetensi dasar itu memasuki tes kedua, yaitu tes kesehatan, Mbak. Tes kesehatan ya, kesehatan ini nanti biasanya ada dibagi dua, Mbak. Tes kesehatan pertama dan tes kesehatan kedua. Namun tes kesehatan kedua ini biasanya dilaksanakan setelah tes jasmani, Mbak. Iya. Nah, perbedaannya itu kalau tes kesehatan yang pertama ini itu menyangkut tentang organ luar, Mbak. Jadi yang bisa ditelaah dan telusuri dari nampak mata. Nah, biasanya itu menyangkut mengenai postur mata, kesehatan gigi. dan Cara tadi ya Iya. tinggi badan itu tadi ya tinggi badan, berat badan ya. Tinggi badan, berat badan. Lanjut setelah tes kesehatan masih ada tes lagi. Setelah tes kesehatan itu ada Tes psikologi. tes psikologi. Tes psikologi. Iya. Kejujuran dan integritas, Mbak. Kejujuran dan integritas. Itu juga Karena masuk tadi. PNS harus jujur dan Iya, integritas tinggi ya. Integritas. Gitu. Masuk juga itu tergantung termasuk juga kesehatan jiwa tadi itu, Mbak. Oh, maksudnya di psikologi itu. Tes casual. Ini tertulis ya. Sekarang pakai sistem CAT, Mbak. Oh, CAT Jadi, juga. Setelah kerja langsung keluar nilai semua. Oh, Jadi gitu. memang sangat transparan. Transparan ya. Iya.
Jadi jangan takut ya masuk IPDN karena semuanya transparan ya. Nggak ada lah. Kalau di luar itu kan biasanya kan wah harus bayar seperti itu ya. Iya. Bayar ke siapa coba ya kan? Iya. Bayar ke komputer. Bayar ke komputer ya. Yang komputer Betul masih- sekali. Berarti gratis ya. Iya. Dan tidak ada KKN di situ. Iya, tidak ada. Ada tes lanjutannya lagi setelah psikologi? Setelah tes psikologi itu kita masuk lagi ke tes keselamatan jasmani, Pak. Jasmani ini yang lari-lari itu? Iya, jadi item-item di jasmani untuk IPDN ya, Mbak. Iya. Ada 2 item, samapta A dan samapta B. Jadi untuk samapta A itu yang pertama ada lari. selama 12 menit. Lari selama 12 12 menit. Iya. Secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya. Kencangnya. Karena yang diukur jaraknya. Iya, yang diukur jaraknya itu. Yang kedua itu ada Sama samapta B. mulai dari kalau perempuan itu chinning, kalau laki-laki pull up, kemudian sit up, push up, sama Shuttle run. Shuttle run itu yang larinya yang angka 8 itu yang belok-belok itu ya. Iya. Sulit ya. Lumayan, Mbak. Kalau jasmani itu yang paling deg-degan. Atau deg-degan semua. dari awal sudah Dari awal Dari awal deg-degan. ada yang tensinya nggak pernah tinggi tiba-tiba. Oh, tiba-tiba tinggi. Iya. Tapi kan ada ditensi dulu ya Tensi dulu sebelum jasmani kan. Iya, sebelum tes itu nanti ada ditensi dulu sama petugas kesehatannya. Memang butuh itu ya, butuh latihan terus. Iya, butuh latihan, butuh terbiasa. Iya, betul sekali. Setelah tes jasmani ada tes lanjutan lagi. gabungan dari jasmani itu nanti ada tes antropometri, Mbak. Apa itu antro itu berarti Itu kayak tubuh. Mbak bilang tadi itu, Mbak, ngecek ada yang bengkok nggak, ini Oh, jas iya. jajar nggak, bahunya ada yang Baunya, iya. struktur tubuh ya. Habis itu pengumuman lagi ya, masih tetap sistem gugur kan. Iya. Terus lanjut tes apa lagi? Masih ada lagi? Kalau kami kemarin sih udah nggak ada lagi ya, Mbak, pantukir pusat. Kalau mungkin tes sebelumnya itu ada pantukir pusat. Kalau untuk kami ya kemarin itu tahun 2023 itu nggak ada lagi pantukir pusat, Mbak. Jadi setelah jasmani dan antropometri itu pengumuman di linknya di SPCP itu, Mbak. Langsung pengumuman kelulusan udah. Loh, tidak ada Ada tes kesehatan tahap 2-nya, Mbak. kesehatan tahap 2 itu kan berarti pantuhir. Iya, masuk di pantuhir. Itu sebelum Katanya- jasmani sih, Mbak. Teng teng. Ada pantuhir enggak? Tidak ada. Pantuhirnya itu Itu gabungan. akumulasi nilai ini kesehatan 2 sama jasmani. Udah itu aja pantuhirnya kami kemarin, Mbak. Oh berarti itu ya yang untuk tahun ini tahapannya itu tidak ada pantuhir tersendiri ya. Iya. Tapi memang jasmani itu tahapan tes jasmani, tapi di dalamnya itu ada jasmani, ada antro ya kan, sama kesehatan, tes kesehatan tahap 2. Iya. Jadi Berarti pantuhirnya itu berapa tahap tadi dari awal? Tes mulai dari administrasi, kemudian SKD, lanjut psikologi, lanjut kesehatan. Sudah ya? 4 tahapan saja. Kesehatan kan terbagi 2, Mbak. Kesehatan 1 dan 2. Oh, iya. Kalau yang 2 kan lebih ke bagian dalam kayak tes urin, darah. Oh, itu juga dites ya. Jadi tidak hanya tinggi, ideal. Jadi harus sampai Tidak ya. dalam-dalamnya kita Sama. itu dites juga, Mbak. Yang rokok boleh nggak? Itu tergantung juga, Mbak. Tergantung tim ya. Yang narkoba jelas tidak boleh ya, karena administrasi sudah ada tes narkoba. Iya. Lanjut tips and trick untuk bisa keterima di IPDN, untuk lolos ke 4 tahapan tes itu apa? tips and triknya yang pertama, persiapkan berkas-berkasnya ya, Mbak, dari jauh-jauh hari. Kemudian untuk SKD sama psikologi lebih banyak latihan-latihan soal, jangan puas sama pencapaian diri sendiri, terus asah kemampuan kan, Mbak. Terus abis itu kalau untuk jasmani juga latihan dari jauh-jauh hari, jangan udah 1 minggu mau tes baru latihan jasmaninya. Udah pasti kalah ya KO ya. Jadi udah dilatih fisiknya dari jauh hari. Terus jangan cuma latih fisik tapi jaga juga makanan gitu, sama konsumsi banyak vitamin, sayur. Terus untuk kesehatan
kan kita tahu bagaimana kelemahan diri kita sendiri, misalnya ada yang perlu diperbaiki, jadi sudah harus di check up dari jauh hari supaya bisa diperbaiki untuk persiapan tesnya, Mbak. Oke. Kalau CAT itu bisa nggak sih bayar? Nggak bisa. Nggak bisa, Mbak. Mbak. Bisa nggak sih nilainya dimanipulasi? Nggak bisa, Nggak Mbak. bisa. Karena waktu tes itu kan juga live di YouTube-nya BKN kan, Mbak. Jadi kalau kita misalnya jawab itu kan langsung keluar nilainya. Jadi kita bisa mantau nilai kita, Iya. Mbak. Nilai kita bisa dipantau orang. Bisa diprotes Indonesia Raya ya ketika. Siapa aja bisa nonton soalnya, Mbak. Ya, betul sekali. Jawaban yang udah kita klik itu skornya langsung muncul. Jadi di live itu nanti ada dipaparkan nilai-nilainya, Mbak. Jadi intinya banyak-banyak berlatih. Iya, memang ya. banyak berlatih, Mbak. Biasa kan beli buku ya. Kalian dulu beli buku tidak? Beli buku-buku latihan soal itu masuk sekolah kedinasan itu kan, yang di toko-toko buku itu, ya kan, yang tebal-tebal segini tapi entah berapa yang dikerjakan. Tapi memang harus dilatih terus ya, dikerjakan terus, ya betul sekali. Tryout juga, Mbak, supaya kayak kita bisa pantau, oh misalnya hari ini tryout saya segini, minggu depan saya harus bisa segini. Tapi untuk IPDN sendiri belum ada itu ya, belum ada program tryout ke sekolah-sekolah seperti itu, belum ada ya. Belum ada sih sebenarnya. Alumninya juga belum ada ya. Iya. Tryout gitu. Kalau kita tahu kan misalnya lulusan sekolah kedinasan sebelah lah, contohnya STAN, itu kan rajin sekali ya memberikan tryout ke SMA itu. Bayar sih memang, tapi mereka ada alumninya seperti itu. Kalau IPDN sendiri memang belum ada ya. Belum ada sih, Mbak. Belum ada. Tryout Nanti sama mungkin sekolah. setelah podcast ini ya. Mungkin ada Kan yang bermanfaat ya, bermanfaat buat adik-adik yang masih SMA yang menginginkan masuk IPDN, pasti kan penasaran ya kan. Iya. Pengennya kan tadi tryout seperti itu ya, semakin banyak soal yang pernah dikerjakan kan semakin Rasa kemampuan. betul sekali. Nanti ketika ada soal yang pasti adalah yang tipe-tipenya hampir sama keluar, oh sudah pernah mengerjakan dulu kan, seperti itu ya. Iya. Setelah podcast ini ya, Setelah podcast ini. semoga menjadi semangat ya. Iya, semoga aja ada yang terinspirasi. Kemudian kalau tes kesehatan memang harus sebelumnya Melakukan medical check up, Mbak. Iya. Cek Oh, medical penting check up. sekali nih ya, penting Iya. sekali ya. Ini trik yang penting ya. Iya, Mbak. Lanjut ke jasmaninya tadi sudah jelas kalau jasmani harus memang banyak-banyak berlatih juga ya. Iya. Emang harus dipersiapkannya itu nggak nunggu dekat-dekat pendaftaran harusnya, Mbak. Sebelum itu, jauh-jauh hari sebelum itu. Jadi diri kita tuh udah lebih siap gitu, udah lebih matang dalam melaksanakan tes nantinya, Mbak. Ada pengalaman lucu enggak waktu tes jasmani itu? Kalau pengalaman lucu sih enggak ya, Mbak. Lebih ke ini aja. Kayak haru itu. Terharu malah. Iya, ada kayak rekan seperjuangan yang sama-sama latihan gitu, tapi pas hari H tesnya dia ada musibah gitu lah, Pak. Kayak tiba-tiba kakinya kesleo atau apa gitu. Mungkin karena terlalu bersemangat tadi juga. Kalau terutama saat lari ya. Lari itu betul-betul 12 menit itu sudah mati-matian ya. Iya. Karena bukan cuma mengutamakan kecepatan, Mbak, tapi bagaimana kita juga bisa bertahan sampai 12 menit itu ya di akhir menit. Karena kita harus betul-betul mengatur nafas kan. Iya. ngatur langkah kaki juga. Iya. Betul. Dulu waktu lari yang dibayangkan apa? Kan harus punya semangat. Kita lari tidak ada semangat ya juga. Dan dipikirkan saya sudah di tahap sejauh ini, bagaimana bisa banggakan orang tua. Orang tua lagi ya. Iya. Seolah-olah ada bayangan orang tua di garis finish. Enggak finish lah ya. Itu kan nanti kan itu ya, sampai di mana aja, Iya. sejauh mungkin ya. Jadi treknya itu Sebanyak sekitar mungkin. 400 meter itu, jadi kita cari berapa putaran. Berapa putaran? Iya. Biasanya berapa minimal kalau Putri? Kurang tahu juga. Kalau Untuk Putri itu 4,5 putaran minimal ya, Mbak. Minimal. Minimal. Tapi untuk lapangannya 400. 400. Iya.
Nah sekarang kan kebetulan kan bisa ada di Oase Kudus ini kan karena sedang melakukan magang 1. Iya. Gimana? Sudah betah di Kudus? Yang ada di saat ini, ada di pengalaman kalian dan mindset kalian Kabupaten Kudus itu seperti apa? Masyarakatnya sih baik sekali dan ramah-ramah, Mbak. Ramah-ramah ya? Kan kami ini diberikan program khusus yaitu verifikasi dan validasi data terkait adanya kasus kemiskinan dan stunting di Kabupaten Kudus ini, Mbak. Jadi kami per desa itu satu kelompok 10 orang, kami turun ke masyarakat, dan yang saya rasakan, saya bersyukur sekali saya ketemu masyarakat itu sangat ramah dan peduli. Di kecamatan apa? Di Kalau desa? saya di Kecamatan Jati, Desa Ngembal Kulon. Ngembal Kulon. Di sana Banyak ya angka Iya, kemiskinannya ya? Yang kami perlu verifikasi dan validasi itu sekitar 689 kakak, Mbak. Lumayan ya. Iya. Dan kami juga menemukan lansia yang hanya bisa berbahasa Jawa, tapi kami bersyukurnya masyarakat itu turut serta membantu kami juga, perangkat desa juga sangat baik membantu kami dalam verifikasi dan validasi datanya. Jadi puji Tuhannya verifikasi dan validasi data kami sudah selesai dan berjalan lancar. 100%? Ya udah. Mantap ya, mantap. Jadi magang itu selain tugas khusus itu tadi ya untuk verifikasi lapangan ya, verifikasi dan validasi juga. verbal ya, Iya. untuk data kemiskinan. Kemudian ada program apa lagi? Ada program umum, Mbak. Itu terdiri dari kemasyarakatan, Kemasyarakatan, sama pembangunan, Mbak. pemerintahan sama pembangunan. Baik ya, sama itu sama masyarakat sudah Apalagi ikut. hidup semang kami juga baik. Kami udah senang. Iya. Jadi dapat keluarga Kalau baru gitu, Mbak. kalau Keluarga baru. apapun itu sih sebetulnya ya, namanya kan magang. Kalau mungkin di luar namanya KKN, Iya. PKL ya kan. Yang paling seru ya memang sama Indo Semangnya itu ya. Sama ibu. Karena tarunanya juga sangat aktif, Mbak. Baik. Satu kelompok berapa orang? 10 orang. 10 orang. Ini yang Nabil di itu di Saya mana? Di Kecamatan Bae, Desa Peganjaran, Mbak. Kecamatan Bae, Desa Iya, Peganjaran. Desa Peganjaran. Ya. Udah selesai? Sudah selesai? Sudah 100% juga. Kalau kelompok kami ini dapat jatahnya lebih, Mbak, 777 kakak. Oh malah banyak Iya, ya. tiap kelompok itu berbeda. Tiap kelompok berbeda. Ada kendala? Tidak ada. Sama kayak yang disampaikan. Bahasa ya. Iya, bahasa itu, Mbak. Kalian berdua sama sekali tidak bisa berbahasa Jawa. Gak bisa, Mbak. Kadang Tidak itu bisa ya. Bisa mengerti tapi nggak bisa ngucapin gitu, Mbak. Jadi kita cuma kayak main tebak-tebakan sama Tapi orang. kan bersepuluh itu. Iya. Pasti ada yang orang Jawanya. Pasti ada. Kami berbagi juga, Mbak, kayak dibuat lagi kelompok kecil 2-2 orang biar cepat kerjanya. Oh iya betul Jadi betul. orang ini di RT sini, RW sini. Iya, biar betul. Cepat kerjanya, Mbak. Dibagi tim lagi ya. Tapi kan karena kami juga dibantu sama masyarakat sekitar, sama perangkat desa juga. Jadi dengan ada kendala tadi itu bisa teratasi, Mbak. Oke. Kalau orang Kudus biasanya kan bilangnya meh lapo gitu. Kalau Mas Rumah Istilah bilangnya paling apa? sering Pinara dulu. Oh Pinara, oh monggo Pinara. Oh silakan masuk ya. Silakan masuk, duduk dulu ya. monggo Pinara gitu. Oh gitu. Tapi overall semuanya masyarakat Kudus ramah ya. Iya, Baik. ramah banget, Mbak. Oke, karena ini sudah cerita panjang lebar entah berapa jam ya kita sudah ngobrol. Ini ngobrol asik sekali. Untuk closingnya satu kata, kenapa anak SMA yang mau lulus mesti masuk IPDN? PNS. Karena langsung jadi PNS. Iya. Re? Menjanjikan sih, Mbak. Menjanjikan ya, karena sudah pasti kesejahteraannya ya. Baik, untuk Nabil sama Re, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di podcast kami di Oase Kudus. Jangan lupa ya dipromosikan untuk Oase Kudus ini sendiri. Oke. Untuk penonton, tongkrongin terus Oase Kudus, obrolan asik seputar Kudus, menyajikan semua informasi, update dan pastinya bermanfaat untuk masyarakat Kudus dan semuanya, masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah.